Arab Saudi sedang mengubah apa yang diajarkan kepada anak-anaknya. Dan hal ini menimbulkan kehebohan. Sebuah tinjauan baru terhadap 136 buku sekolah Arab Saudi menemukan bahwa sebagian besar materi yang dianggap bermusuhan terhadap Yahudi dan Kristen telah dihapus. Organisasi Israel Impact Chi mengatakan bahwa para siswa sekarang diajarkan tentang hidup berdampingan, berpikir kritis, dan belas kasih terhadap minoritas, migran, serta penyandang disabilitas. Bahkan kalimat umat muslim tidak akan pernah menyerahkan Yerusalem telah dihapus dari buku pelajaran bahasa Arab kelas 11. Sebuah langkah yang membuat marah banyak pendukung Palestina yang melihatnya sebagai pengabaian terhadap perjuangan utama Palestina. Namun, gambaran di sini tidak sepenuhnya jelas. Tinjauan tersebut mengatakan bahwa bahasa yang masih menggambarkan Israel sebagai kekuatan pendudukan masih ada. Jadi, seberapa banyak yang benar-benar berubah di dalam kelas-kelas di Arab Saudi? Dan apa arti reformasi ini bagi masa depan hubungan Arab Saudi dan Israel? Nah, bersama kita sekarang adalah pakar Timur Tengah, Dalia Ziada. Dalia, seberapa penting langkah Arab Saudi menghapus kalimat atau bahasa seperti umat muslim tidak akan pernah menyerahkan Yerusalem dari buku pelajaran sekolah? Tolong jelaskan untuk kami. Terima kasih Natasha, senang bisa bersama Anda. Ini sangat menarik. Dan saya juga akan mengatakan bahwa ini adalah langkah yang sangat berani untuk diambil saat ini, daripada menundanya lebih lama lagi. Ini telah menjadi agenda pemerintah Arab Saudi setidaknya sejak tahun 2017 untuk melakukan reformasi di masyarakat dalam sistem pendidikan, terutama materi pendidikan. Kami melihatnya, saya rasa sekitar tahun 2022 hingga 2024. Mereka melakukan penyempurnaan besar-besaran terhadap buku teks pendidikan dalam hal isi, memuji jihad kekerasan misalnya, atau menjelek-jelekan kelompok agama lain yang bukan Muslim, seperti Kristen dan Yahudi, dan sebagainya. Namun kali ini, sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya terjadi dengan reformasi ini, yaitu mereka mengubah persepsi tentang Yerusalem, bukan lagi seperti biasanya, karena, seperti yang Anda tahu, ini sangat sentral dalam konflik antara Muslim dan Yahudi secara umum mengenai Yerusalem, karena masing-masing mengklaim bahwa itu milik mereka. Tentu saja, dari pihak Muslim, itu adalah klaim palsu yang sangat besar yang telah menyeret umat Muslim ke dalam konflik Israel-Palestina. Umat Muslim secara umum, maksud saya, 2 miliar Muslim di seluruh dunia ke dalam konflik ini. Jadi, jika Arab Saudi, tempat di mana Islam bermula sebenarnya, dan bisa dibilang sebagai ibu dari dunia Muslim, sekarang mengatakan bahwa Yerusalem sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita perebutkan. Ini sangat besar. Ini akan banyak mengubah lapisan konflik Muslim-Yahudi yang menutupi konflik Israel-Palestina. Benar. Apakah menurutmu perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa Arab Saudi sedang mencoba mempersiapkan generasi muda untuk memiliki pandangan yang kurang bermusuhan terhadap Israel? Sebagian, ya, tapi bagian terbesarnya adalah mempersiapkan generasi baru di Arab Saudi agar lebih terbuka terhadap budaya lain. Sebagai bagian dari visi 2050, putra mahkota Mohammed bin Salman untuk membuka negaranya bagi investasi asing dari negara-negara barat, mirip dengan yang terjadi di Uni Emirat Arab contohnya. Jadi untuk ini, agar hal ini terjadi, masyarakat generasi baru harus dipersiapkan untuk menerima orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Namun di sisi lain, kita harus selalu ingat bahwa seluruh wilayah sedang menuju ke arah memiliki hubungan baik dengan Israel. Saya melihatnya sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Apakah itu terjadi dalam 2 tahun dari sekarang atau 20 tahun dari sekarang. Ini tidak bisa dihindari, dan Arab Saudi serta negara-negara Arab lainnya sangat memahami hal ini. Dan saya yakin mereka akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mempersiapkan momen ini ketika mereka bisa mengambil langkah dan berkata, kami akan menormalisasi hubungan dengan Israel dan mengakui Israel sebagai bagian asli dari Timur Tengah. Pada saat yang sama, Arab Saudi masih mengakui perjuangan Palestina dan tentu saja solusi dua negara. Jadi, menurut Anda, bagaimana kerajaan pada akhirnya mencoba menyeimbangkan kedua pesan tersebut? Saya rasa keseimbangan di sini, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat-sangat menarik, karena orang-orang berpikir bahwa para pemimpin di Arab Saudi sedang mencoba menyeimbangkan atau mencoba menyenangkan audiens domestik mereka. Tidak, bukan itu masalahnya. Mereka sedang mencoba menyenangkan audiens Arab yang lebih luas. Arab Saudi adalah pemimpin de facto dunia Arab saat ini, setidaknya sejak revolusi Arab Spring yang melemahkan Suriah dan Mesir.
yang saat itu purwa pilar utama dunia Arab. Jadi, dengan hal ini, Arab Saudi berusaha memastikan bahwa mereka tidak akan kehilangan posisinya di negara-negara Arab. Sebagai pemimpin yang dihormati di dunia Arab, jika mereka meninggalkan apa yang disebut sebagai perjuangan Palestina, yang sekali lagi selalu menjadi inti dari persepsi orang Arab dan pandangan dunia mereka. Jadi, menurut saya, inilah yang sedang coba ditangani Arab Saudi. Tetapi, audiens domestik mereka, rakyat mereka di dalam Arab Saudi, adalah yang paling tidak perlu dikhawatirkan. Karena pada akhirnya, Arab Saudi adalah sebuah monarki. Negara ini memiliki budaya kesukuan, budaya keluarga, di mana biasanya rakyat mengikuti kepemimpinan, tanpa adanya oposisi kuat, terkait isu-isu kebijakan luar negeri atau semacamnya. Jadi, ya, semoga saja ini akan membawa hubungan yang positif antara Arab Saudi dan Israel, serta lebih banyak perdamaian di kawasan tersebut di masa depan. Baiklah, Tali, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung bersama kami. Ini benar-benar menarik. Saya rasa kita harus menunggu dan melihat bagaimana hasilnya, serta apa artinya bagi generasi mendatang.